Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman Ashari, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan soal dari buku Fundamentals of Engineering Thermodynamics 5th edition yang dibuat oleh Michael J. Moran dan Howard N. Shapiro. Baik, berikut adalah soal yang akan dijelaskan pada video kali ini. Lebih tepatnya pada bab 3, nomor 3.43. Yaitu a system consisting of 2 kilograms of ammonia undergoes a cycle composed of the following processes. Process 1 to 2, constant volume from P1 equals 10 bar, X1 equals 0.6 to saturated vapor. Process 2 to 3, constant temperature to P3 equals P1, Q2 to 3 equals 228 kilojoule. Process 3 to 1, constant pressure. Jadi pada soal ada sebuah cycle yang berisi 2 kg amonia, dan pada proses pertama, pada proses 1 ke 2 mereka memiliki volume yang konstan dengan pressure 10 bar, dan juga bermula dari kondisi awal 0.6 ke saturated vapor atau air jenuh. Pada proses 2 ke 3 terjadi temperatur yang konstan, dan dijelaskan juga bahwa pressure pada kondisi 3 sama dengan pressure pada kondisi pertama tadi. Kemudian terjadi panas dari 2 ke 3 sebanyak 228 kJ. Kemudian kembali lagi dari proses 3 ke 1 terjadi pressure yang konstan, sama seperti yang dijelaskan di awal. Kita lanjut. Kita mengetahui bahwa masa pada cycle yaitu 2 kg. Pada keadaan 1, pressure-nya yaitu 10 bar dan kondisi awal 0,6. Dijelaskan juga bahwa pressure pada keadaan 1 itu sama dengan pressure pada keadaan 3. Dan heat transfer pada proses 2 ke 3 yaitu sebanyak 228 kJ. Dijelaskan juga bahwa pada proses 1 ke 2 volume terjadi konstan, proses 2 ke 3 temperaturnya konstan, pada proses 3 kembali ke 1 pressure-nya konstan. Baik, kita lanjut. Ditanyakan sketch cycle on PV and TV diagram. Jadi kita akan membuat diagramnya itu PV dan TV. Jadi ada dua diagram. Jadi kita akan mencari P, V, dan T pada setiap keadaan 1, 2, dan 3. Kemudian determine the cycles network. Nah, untuk mencari cycles networknya itu sendiri, yaitu W net sama dengan Q12 ditambah Q23 ditambah Q31. Nah, nanti W net sendiri ini kita akan cari di akhir. Selanjutnya, determine the heat cycles for each process. Nah, jadi seperti tadi, heat cycles yaitu Q12, jadi kita akan cari Q1 kedua, kemudian kita akan cari Q2 ketiga, dan akan kita cari juga Q3 kembali ke 1. Ya, kita lanjut. Kita akan berasumsi bahwa pada cycle ini sistemnya tertutup karena masanya itu konstan, yaitu 2 kg. Kemudian kita akan juga mengabaikan efek energi kinetik dan energi potensial pada seperti yang dijelaskan pada soal. V2 sama dengan V1 karena pada proses 1 ke 2 volumenya itu konstan. Kemudian temperatur keadaan 2 sama dengan temperatur keadaan 3 karena pada proses 2 ke 3
temperaturnya itu konstan atau disebut juga kondisi isotermal. Kemudian kemudian pressure 3 itu dijelaskan juga bahwa konstan pada proses 3 kembali ke 1. Baik, kita akan lanjut saja dengan menjawab untuk mencari P, V, T, serta U untuk setiap keadaan. Kita mulai dari keadaan yang pertama. Nah, P pada keadaan pertama itu sudah dijelaskan bahwa pressure 1 sama dengan 10 bar, maka temperatur 1 sama dengan 24,89 derajat Celcius. Nah, temperatur ini sendiri dapat dari mana? Pada buku yang kita gunakan pada video, yaitu Fundamental Thermodynamics, di belakangnya ada sebuah tabel yang menjelaskan em, ya mungkin bukan semua, tetapi beberapa senyawa kimia bila mereka memiliki berapa pressure, maka pada pressure itu mereka memiliki berapa temperatur. Nah, jika dilihat dari tabel yang saya dapat itu, pressure pressure pada pressure 10 bar, temperaturnya untuk senyawa amonia yaitu 24,89 derajat Celcius. Kita lanjut. Nah, pressure sudah pada keadaan 1, pressure sudah ada, temperatur sudah ada, maka kita lanjut mencari V dan U atau volume dan energi interval. V yaitu volume bisa kita dapatkan menggunakan rumus V1 sama dengan Vf ditambah X1 dalam kurung Vg dikurang Vf tutup kurung. Cara mendapatkan Vf dan Vg ini sendiri itu sama seperti di awal, kita dapat melihat tabel yang telah diberikan. Jadi ada tabel pada pressure 10 bar dijelaskan ada berapa temperaturnya, berapa Vf-nya, berapa Vg-nya. Jadi V1 sama dengan 0,0016584 ditambah 0,6 dalam kurung, buka kurung 0,1285 dikurang 0,001654 tutup kurung sama dengan ini hasil totalnya, tapi kita akan bulatkan menjadi 0,0778 meter kubik per kilogram. Kemudian kita lanjut mencari energi intervalnya. Sama seperti mencari volume, kita hanya perlu menggunakan U1 sama dengan UF ditambah X1 buka kurung UG dikurang UF tutup kurung. Nah, ini juga bisa didapat dari tabel di belakang buku. Jadi 296,10 ditambah 0,6 buka kurung 1334,66 dikurang 296,10 tutup kurung. Sama dengan 919,202,6 kilojoule per kilogram. Baik, kita lanjut untuk keadaan 2. Keadaan 2 udah dijelaskan bahwa memiliki volume konstan, maka volume 2 sama dengan volume 1 sama dengan 0,778 meter kubik per kilogram. Nah, volume ini bisa juga kita jadikan sebagai Vg. Lanjut, kemudian X2 sama dengan 1. Nah, X2 ini sendiri itu didapat dari mana? Kita di soal dijelaskan bahwa X1 keadaan X pada saat keadaan 1 yaitu 0,6. Kemudian keadaan ini lanjut ke keadaan saturated vapor atau air jenuh. Yang dimana air jenuh sendiri itu memiliki X sama dengan 1. Jadi pada keadaan 2, X-nya berubah dari 0,6 menjadi 1.
Selanjutnya selanjutnya karena V sudah kita temukan, kita lanjut mencari T. Oke, pada tabel bila dilihat tabelnya untuk mencari temperatur yang tepat pada volume 0,0778 kita harus melakukan yang namanya interpolasi linear. Caranya yaitu kita akan mengambil eh, barisan deret tabel di atas dengan barisan deret tabel di bawah di antara 0,0778. Contoh, pada tabel volume ada volume 0,0831 dan memiliki temperatur 40. Kemudian ada juga volume di bawahnya yaitu 0,0725 pada temperatur 45. Nah, yang kita cari yaitu volume 0,0778. Tapi karena tidak ada pada tabel, kita akan melakukan rumus interpolasi linear tersebut. Nah, jadi awalnya kita akan tulis seperti ini, pada tabel nanti temperatur 40 memiliki volume 0,0831, pada temperatur 45 memiliki volume 0,0725. Nah, rumus interpolasi itu sendiri seperti ini. X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Nah, untuk pembagian X1 dan X2 itu bisa dilihat. X1 itu 40, X2 45, Y1 itu 0,0831, Y 0,0778, Y2 0,075. Dan kita akan mencari X. Jadi kita masukkan saja X dikurang 40 per 45 dikurang 40 sama dengan 0,0778 dikurang 0,0831 per 0,0725 dikurang 0,0831. Setelah yang pertama kita kurang seperti biasa, kemudian kita kali silang. Nanti kemudian hasil yang kita akan dapatkan yaitu X sama dengan 42,5. Dan X ini akan kita masuk di sini, maka temperatur keadaan 2 yaitu 42,5 derajat Celcius. Karena V dan T sudah kita temukan, kita lanjut mencari P. Nah, sama pada kasus temperatur di awal, P itu sendiri kita masih harus mencari karena tidak ada pada tabel bahwa temperatur 42,5 itu berapa pressure atau berapa P gitu. Jadi kita akan melakukan rumus interpolaris linear. Jadi X1 yaitu pada temperatur 40 memiliki pressure 15,549, pada temperatur 45 memiliki pressure 17,819. Sama seperti tadi, kita gunakan rumus, kemudian kita hitung, baru kali silang, maka hasil yang kita dapatkan X sama dengan 16,684. X-nya kita kasih masuk ke sini, maka pressure keadaan 2 sama dengan 16,684 bar. Terakhir karena volume sudah kita dapat tadi, terakhir itu energi internal pada keadaan 2. Ya, sama seperti kasus di awal lagi, kita harus melakukan interpolasi linear. Pada volume 0,0778 kita hanya memiliki pada tabel hanya ada 0,0831 dan 0,0725. Kita akan cari di antaranya. Gitu.
Gunakan rumus, masukkan nilai dan kita kali silang, maka hasil yang kita dapatkan yaitu X sama dengan 1340,85. Maka X kita kasih masukkan ke U2 sama dengan 1340,85 kilojoule per kilogram. Jadi pada keadaan 2 itu kita sudah menemukan V, T, P, serta U. Kita lanjut pada keadaan 3. Nah, pada keadaan 3, pada soal dijelaskan bahwa pressure-nya itu konstan pada pressure 1 sama dengan pressure 3. Maka pressure keadaan 3 itu sama dengan 10 bar. Kemudian temperaturnya konstan untuk temperatur keadaan 2 dengan temperatur keadaan 3, yaitu 42,5 derajat Celcius. Maka untuk keadaan 3 kita hanya perlu mencari V3 dan U3 saja. Nah, sama seperti di awal lagi, kita perlu melakukan interpolasi linear. Nah, kita akan menggunakan, karena kita mencari V atau volume, kita akan mencari menggunakan temperatur. Temperatur 42,5 di antara temperatur 40 dan 50. Nah, ya, pada kasus keadaan 3 ini, tabel yang kita akan gunakan adalah tabel 10 bar. Maksudnya adalah, pada tabel Engineering Thermodynamics, ada tabel dijelaskan bahwa pada 10 bar memiliki berapa temperatur. Ada juga tabel pada 5 bar memiliki berapa temperatur. Ada 2 bar dan seterusnya. Jadi pada pressure 10 bar, kita perlu pada tabel pressure 10 bar kita akan mencari temperatur 42,5 derajat Celcius untuk menemukan volumenya. Jadi kita akan masukkan nilai dari tabel, gunakan rumus, kemudian kita kasih kali silang, dan hasilnya yaitu X sama dengan 0,1402575. Kemudian X-nya kita kasih masuk di sini, maka volume keadaan 3 sama dengan 0,1402575 meter kubik per kilogram. Kita lanjut, seperti di atas, kita gunakan tabel yang sama, tapi kita lihat pada deret U. Jadi, pada temperatur 40, U-nya yaitu memiliki U 1369,52, dan pada temperatur 45 kita ada U 1391,07. Nah, kita akan mencari U pada temperatur 42,5. Kita masukkan lagi rumus jadi X dikurang X1 yang ini ya, X1, X, X2, Y1, Y, Y2. Jadi X1 1369,52 per X2 jadi 1391,07 kurang 1369,52 sama dengan Y 42,5 dikurang 40 per 45 kurang 40. Kemudian kita melakukan perhitungan pengurangan, kemudian kita kali silang. Maka hasilnya yaitu X sama dengan 1374,9075. X-nya kita kasih masuk di tabel U. U3
3 sama dengan 1374,9075. Nah, karena eh, kita udah mendapatkan masing-masing V, U, T, dan P pada setiap keadaan, ya, 1, 2, dan 3, kita akan mulai mengerjakan soal yang diminta. Nah, kita mulai dari membuat diagram PV dan TV. Nah, eh, pada gambar yang sudah tersedia ini, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu, yaitu diagram P dan V. Jadi, eh, ini saya perjelas dulu ya. Jadi, pada sumbu Y terdapat pressure ya atau P. Kemudian pada sumbu X terdapat V atau specific volume ya. V itu specific volume. Nah, kemudian pada P1 10 dan P2 16,684. Nah, dilihat ini P1 itu pressure 10, terdapat 1 dan 3. Karena dibilang tadi bahwa pressure pada 1 dan 3 itu konstan. 3 ke 1 ya, konstan. Kemudian pada eh, keadaan proses 1 ke proses 2 memiliki volume spesifik yang konstan. Jadi 1 dan 2 itu berada pada sumbu yang sama, sumbu X yang sama. Kemudian pada proses 3 dan ke 1, sumbu X-nya itu sama. Kemudian kita lihat pada diagram di kanan, yaitu diagram TV. Nah, ini 1, 2, 3. Pada sumbu Y terdapat temperatur, kemudian pada sumbu X masih sama, yaitu volume spesifik. Nah, eh, bisa dilihat bahwa pada sumbu X ya ke kanan, eh, dua dan keadaan 2 dan keadaan 3 itu memiliki temperatur yang sama, atau bisa dibilang pada proses 2 ke 3 itu memiliki temperatur yang konstan. Jadi ukuran sama. Kemudian pada proses 1 ke 2 lagi memiliki spesifik volume yang konstan juga. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Kita yang pertama mencari heat cycle dulu, kemudian kita mencari network. Nanti saya akan jelaskan mengapa. Nah, kemudian pada heat cycle, kita disuruh mencari heat cycle atau Q ya. Q, heat cycle. Kita disuruh mencari Q. Untuk setiap proses, proses 1 ke 2, proses 2 ke 3, proses 3 ke 1 lagi. Nah, Q sendiri itu Q sama dengan delta U tambah W atau work ya. Nah, ini rumus untuk Q sendiri, Q sama dengan delta U ditambah W. Jadi pada proses 1 ke 2, eh, pada proses 1 ke 2 itu memiliki W sama dengan 0. Kenapa? Jadi W itu harus ada jika volumenya berubah. Nah, nah tapi pada soal memiliki volume yang konstan untuk proses 1 ke 2. Maka dari itu W itu tidak ada atau sama dengan 0. Jadi kita hanya perlu menghitung Q itu menggunakan delta U aja. Delta U 12 sama dengan M dalam kurung U2 dikurang U1. Ya, U1. Jadi Q sama dengan 2, M itu massa ya. Jadi 2 dalam kurung 1340,85 dikurang 919,236.
sama dengan 843,228 kilojoule. Jadi ini adalah Q12. Lanjut. Nah, pada proses dua ketiga sudah ada diberikan ya di awal soal. Jadi Q23 sama dengan 228 kilojoule. Nah, pada proses dari 3 ke 1 kita akan melakukan perhitungan full ya. Jadi kita harus mencari W, kemudian mencari delta U juga. Nah, pada proses 3 ke 1 pressure 3 ke 1 sama dengan 10 bar. 10 bar ini kita akan ubah menjadi kilopascal ya. Jadi 10 bar sama dengan 10 bar 10 dikali 100, jadi 10 bar menjadi 1000 kilopascal, turun 2. Jadi W 31 sama dengan pressure dikali massa dalam kurung V1 dikurang V3. Jadi pressure tadi kilopascal 1000 kilopascal dikali 2 kilogram dalam kurung 0,0777636 dikurang 0,14025575. Hasilnya sama dengan negatif 124,98828 kilojoule. Nah, ini untuk U-nya. Lanjut kita cari dulu delta U-nya. Sama di awal menggunakan rumus M dalam kurung. Nah, ini M dalam kurung U2 dikurang U1. U2 dikurang U1. Baik, sebelumnya mohon maaf. Jadi pada delta U31 sama dengan ini seharusnya M buka kurung U1 dikurang U3 ya. Bukan U2 dikurang U1 ya, mohon maaf. Jadi U1 tadi 919,2236 dikurang 1374,9075 ya, sama dengan minus 911,343 kilojoule. Ya, jadi di sini harusnya delta U31 sama dengan M kurung buka U1 dikurang U3 ya. Maka untuk mencari Q itu pada ya seperti tadi Q31 sama dengan delta U ditambah W3131 sama dengan negatif 911,343 kilojoule ditambah negatif 124,98828 kilojoule sama dengan negatif 1036,33128 kilojoule. Nah, jadi kita sudah mendapatkan heat cycle pada masing-masing proses ya. Nah, kita lanjut ke soal terakhir, network of the cycle. Jadi yang kita cari ini yaitu work secara keseluruhan. Jadi work dari awal cycle kemudian kembali lagi ke cycle awal gitu. Jadi work network sama dengan Q12 ditambah Q23 ditambah Q31 sama dengan 843,228 ditambah 228 ditambah negatif 1036,33128 sama dengan 34,89672 kilojoule atau kita bulatkan 34,9 kilojoule. Baik, itu saja dari saya, Habibur Rahman Asari. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau ya salah pengerjaan ya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.